Asyraful muslimin yang berbahagia, rahimakumullah. Tadi yang sangat ditekankan oleh Bapak Kasdim, Kepala Staf Kodim, adalah persatuan, kesatuan, dan juga kebersamaan. Karena hal itu menjadi pondasi paling dasar untuk terwujudnya rasa aman, tertib, nyaman, dan itu sangat selaras dengan ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW. Apabila kita meneliti ayat per ayat dan semua sabda Nabi Muhammad SAW, kemudian kita kaitkan dengan tugas mewujudkan rasa aman dan nyaman, pasti mengarah ke sana. Seluruh ajaran Islam tanpa terkecuali itu selalu mengarah untuk mewujudkan kehidupan yang aman, nyaman, tertib, stabil. Bahkan keistimewaan agama untuk mewujudkan rasa aman, nyaman itu bukan hanya dalam kehidupan dunia saja, tetapi berlanjut dalam kehidupan alam barzakh dan terus berlaku sampai pada hari kiamat nanti. Luar biasa sekali ajaran Islam, ajaran yang kita peluk dan kita anut selama ini. Kita dikejutkan dengan beberapa peristiwa yang terjadi itu berturut dalam hitungan hari, hitungan jam, bahkan menit. Aksi-aksi teror, auzubillah, gerakan-gerakan radikal. Nah, kita sebagai umat Islam sangat tersinggung sekali. Marah, dan marah itu wajar. Kenapa? Karena para pelaku teror mengatasnamakan aksinya sebagai bagian dari ajaran Islam. Auzubillah. Ya, kita sebagai umat Islam harusnya tersinggung, marah. Karena aksi-aksi seperti itu sama sekali tidak ada ajarannya di dalam agama kita, di dalam ajaran Islam. Melakukan peledakan, pengeboman, penusukan, pembunuhan, penembakan, pembakaran, melukai, menyakiti, itu sama sekali bukan bagian dari ajaran Islam. Ya, kemudian kita kenal dengan istilah teror. Teror itu kan menimbulkan rasa takut. Aksi-aksi yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, tujuannya bukan hanya sebatas di tempat, di wilayah tersebut, tapi yang diinginkan oleh para pelaku menebar rasa takut, menteror semaksimal mungkin jangkauannya. Kejadian itu mungkin di Surabaya, Jawa Timur. Tapi yang diinginkan oleh para pelaku beserta seluruh jaringannya, rasa takut itu bukan cuma dirasakan oleh masyarakat Surabaya, masyarakat di Jawa Timur, tetapi sejauh mungkin jangkauannya. Kalau bisa sampai seluruh bagian negara kita, itu yang sangat mereka harapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Di dalam hadis itu disebutkan sejumlah sahabat pernah ikut satu rombongan bersama Nabi Muhammad SAW dalam salah satu perjalanan. Yasiruna ma'an Nabi SAW dalam salah satu perjalanan. Malam hari digunakan untuk istirahat. Ternyata ada salah satu anggota yang iseng, usil. Nggak ada tujuan ingin mengganggu, tidak, usil. Apa yang dia lakukan? Ada sebuah riwayat menyebut yang diambil tongkat, riwayat yang lain menyebut yang diambil itu tali. Yang jelas orang usil ini ngerjain temannya. Ketika semua orang sudah terlelap tidur, capek ya, perjalanan jauh, orang usil ini bangun diam-diam, mengambil barang milik temannya yang sudah tertidur, lalu dia sembunyikan. Disebutkan dalam hadis tersebut, ketika kawannya terbangun, bahasa yang disebutkan di dalam hadis itu fafaziat. Orang itu kemudian kaget, takut, merasa terkejut, barangnya mana? Panik. Berita itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW untuk kejadian yang mungkin kita anggap sepele, kita nilai biasa. Punya teman naik motor datang ke rumah kita rame-rame, kita usil, kunci motornya kita ambil, kita sembunyiin. Mungkin menurut sebagian besar masyarakat kita itu satu hal yang biasa. Atau barangkali ngerjain sandal milik temannya satu disembunyiin, diikat pakai tali, dilemparkan di atas pohon misalnya. Puas dia kalau melihat temannya, tahu sandal kundi, sandal kemana. Atau misalkan yang diambil sesuatu yang penting, dompetnya jatuh, ditemu, KTP sama SIM-nya diambil, sembunyiin, dompetmu ya? Loh, KTP ini mana? SIM-nya mana? Orang ngerti, nggak pusing kan? Nggak paham, takut. Karena itu identitas diri penting. Identitas diri itu penting. Kemanapun kita pergi, jangan lupa bawa identitas. Panik kan? Pertanyaan saya, contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, menurut kita biasa? Menurut kita anggap itu kecil, itu ringan. Tapi kita harus menyimak hukum yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk perbuatan-perbuatan seperti tadi. Ketika peristiwa itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang disabdakan Nabi? Nabi itu bersabda sambil marah. Saya ulangi kembali. Nabi Muhammad SAW ketika itu bersabda sambil marah. Kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Dalam riwayat yang lain, akhah. Kata Nabi SAW, tidak halal, hukumnya haram. Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut saudaranya yang lain, membuat terkejut, terkaget, membuat panik saudaranya. Itu haram hukumnya dalam agama kita. Maka contoh-contoh yang saya bawakan tadi, atau contoh-contoh lain yang semisal, itu tidak patut dilakukan oleh seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kasus yang terjadi saat itu, kasus yang kita anggap remeh dan kecil, itu dilarang oleh Nabi SAW.
Bahkan Nabi ketika itu melarang dalam keadaan marah. La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak boleh, tidak halal hukumnya seorang muslim membuat takut atau panik saudaranya muslim yang lain. Tidak boleh. Itu urusan kecil. Apalagi na'udzubillah kalau yang dilakukan itu aksi teror yang merenggut nyawa, demikian juga jatuh korban, baik korban jiwa, korban luka-luka, korban material, bangunan, fasilitas umum, menebar rasa takut, menebar teror, bukan hanya di wilayah ketika aksi itu dilakukan, tetapi kemudian ketakutan itu ada di mana-mana. Jelas hukumnya haram, tidak boleh dilakukan. Maka ini poin pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa memunculkan teror, membuat orang lain takut maupun panik, itu hukumnya haram di dalam agama kita. Membuat anak-anak kecil takut, itu juga nggak boleh, dikagetin. Atau misalkan pakai kain putih, pakai karung putih, setting seperti katanya pocongan, ya kan? Terus goyang-goyangin gini. Haram hukumnya, dosa. Yang menyatakan haram dan mengatakan dosa siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama kita mengajarkan untuk apa? Mewujudkan rasa aman, nyaman, bukan kemudian takut, panik. La haula wala quwata illa billah. Aksi-aksi teror yang beberapa waktu lalu terjadi, itu yang terdampak sehingga panik, kemudian punya rasa takut, itu bukan cuma pelaku dan jaringannya, umat Islam secara umum. Umat Islam secara umum. Contoh sederhana, beberapa pelaku yang tertangkap dari kaum wanita itu menggunakan cadar penutup wajah, yang ternyata terbukti dalam kesehariannya justru tidak menggunakan cadar, tapi pada saat melakukan aksi-aksi itu baru menggunakan cadar, sehingga aksi ini menimbulkan rasa takut. Setiap orang yang melihat wanita bercadar takut. Ini yang melihat takut, yang menggunakan cadar itu sendiri juga takut. Jadi dua sisi takut. Takut apa? Takut dianggap sama dengan para pelaku aksi teror itu. Yang masyarakat umum kalau udah lihat wanita pakai cadar, jangan-jangan, hati-hati. La haula wala quwata illa billah. Dosa. Karena faktor inilah maka aksi teror itu diharamkan di dalam agama kita. Alasan yang lain dikarenakan yang ikut menjadi korban adalah kaum muslimin. Kita ambil contoh peristiwa yang terjadi di Mako Brimob Depok. Saudara-saudara kita kaum muslimin yang gugur, para bayangkara itu gugur, semuanya muslim. Beberapa hari yang lalu di Mapolda Riau yang gugur muslim, dikenal taat, ibadahnya luar biasa, muadzin. Yang menjadi korban siapa? Kaum muslim. Di dalam agama kita, di dalam Islam, Nabi Muhammad SAW besar sekali perhatiannya untuk menjaga darah seorang muslim. Gak sembarangan seorang muslim itu kemudian ditumpahkan darahnya. Gak sembarangan seorang muslim itu kemudian dibunuh. Dari sekian banyak hadis yang menyatakan itu haram menumpahkan darah seorang muslim, membunuhnya. Ada sebuah hadis yang sangat kuat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam As-Sahihain. Ringkas cerita, dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW ba'atha ba'than minal muslimin ila qaumin minal musyrikin. Singkat cerita, karena hadisnya cukup panjang, Nabi Muhammad SAW itu pernah mengirim satu pasukan untuk berhadapan-hadapan dengan musuh orang-orang kafir. Wa innahum iltaqau. Akhirnya perang tidak bisa dihindarkan, pecah pertempuran kaum muslimin melawan musuh-musuh mereka. Fakana rajulun minal musyrikin idza syaa'a an yaqsida ila rajulin minal muslimin qasada lahu faqatalah. Jadi ketika perang itu berkecamuk, perang pemberani itu kan ketahuan kalau pas bertemu dengan musuh yang berani ya betul maju. Yang ragu-ragu ini maju lari. Ada yang cuma lihat dari belakang. Ini dua pasukan bertemu. Di tengah-tengah pasukan musuh itu ada satu prajurit mereka yang terlihat ngosa asik kalau bahasa Jawa ini. Ngosa asik pokoknya barisan umat Islam itu bisa dipecah oleh satu orang. Punya keahlian, skill individu yang lumayan. Siapapun yang berusaha menghalangi, dia bunuh. Ini bukan permainan, bukan sandiwara, ya, bukan sinetron. Serius, perang. Jadi prajurit musuh itu luar biasa, perkasa, hebat. Sehingga sudah sekian banyak korban jatuh dari umat Islam. Wa inna rajulan minal muslimin qasada ghaflatah. Ternyata ada satu prajurit muslim yang berusaha untuk mengimbangi musuh tadi. Diceritakan dalam riwayat tersebut, pasukan muslim itu adalah sahabat Usamah bin Zaid. Kita sebut aja sahabat Usamah, masih muda. Akhirnya sahabat Usamah ini yang menghadapi musuh tadi. Gak imbang ternyata. Musuh tadi bisa dikalahkan. Sahabat Usamah lebih hebat dari musuh tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam posisi sahabat Usamah di atas angin, menguasai keadaan. Musuh tadi sudah terdesak, masih melawan juga. Dalam posisi akhir, sahabat Usamah sudah akan mengeksekusi musuh tersebut. Musuh mengucapkan La ilaha illallah. Musuh tadi mengucapkan La ilaha illallah.
Kalau dalam riwayat ini sekali terjadi. Kalau kita baca ada riwayat yang menyebutkan bukan cuma sekali. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, sahabat Usamah mengurungkan niatnya. Kalau dia ucap la ilaha illallah udah muslim dong. Enggak boleh dibunuh. Pedang taruh. Enggak berapa lama kemudian dia nyerang lagi. Dihadapi oleh sahabat Usamah, kalah lagi. Mau dieksekusi. La ilaha illallah. Enggak jadi dibunuh. Akhir cerita, musuh tadi dibunuh oleh sahabat Usamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cerita tadi sampai kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam marahnya luar biasa. Kata Nabi, lima qatalta. Kenapa kamu bunuh dia? Nabi marah. Kita tahu Nabi itu lembut. Nabi itu orangnya halus. Tapi dalam cerita ini Nabi Muhammad marahnya luar biasa. Mengingkari perbuatan sahabat Usamah yang membunuh orang tersebut. Sahabat Usamah masih berusaha membela diri. Ya Rasulullah, auja'a fil muslimin. Wa qatala fulanan wa fulanan. Wah Rasulullah, dia sudah merugikan barisan Islam. Dia sudah membunuh A, B, C, D. Wa samma lahu nafaran. Ada beberapa orang yang sudah dibunuh. Musuh tadi disebutkan nama-namanya oleh sahabat Usamah. Dia udah membunuh si A, B, C, D, udah dibunuh itu mereka. Artinya ada kemungkinan bahwa orang itu ketika mengucapkan la ilaha illallah itu cuma untuk alasan aja, modus. Bukan betul-betul masuk Islam, tapi supaya enggak dibunuh. Wa inni hamaltu alaih, sehingga saya eksekusi dia. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah?" Kata Nabi kepada sahabat Usamah, "Hei Usamah, apa yang akan kau lakukan nanti pada hari kiamat?" Berhadapan dengan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Artinya kalau seseorang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, muslim, enggak boleh dibunuh. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kalau sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Saudara-saudara kita yang menjadi korban dalam beberapa aksi teror, pengeboman, termasuk yang di Makobrimob beberapa waktu yang lalu, mereka semua muslimin. La ilaha illallah diucapkan. Beberapa dari mereka dikenal taat, beribadah, tenang ke masjid, anaknya berbakti kepada orang tua, seorang muazzin, haji. Apa alasan mereka yang melakukan aksi pembunuhan dan pengeboman itu pada hari kiamat nanti? Ketika dihadapkan dengan kalimat la ilaha illallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya. Haram hukumnya melakukan aksi-aksi teror seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu beberapa alasan yang kita sebut sebagai pelanggaran hukum. Hukum agama kita dilanggar oleh para pelaku teror tadi. Tapi kalau kita ranking dari beberapa pelanggaran yang mereka berbuat, pelanggaran yang paling berat itu adalah aksi-aksi yang dilakukan. Aksi-aksi teror tadi, baik pengeboman, peledakan, pembunuhan, penembakan, penusukan, pembakaran, perusakan, atau yang semisalnya. Kalau kita ranking, itu pelanggaran yang paling berat, pelanggaran merusak citra Islam yang baik. Menodai kehormatan umat Islam itu dosa yang paling besar. Merusak nama Islam. Akhirnya ada sekian pihak yang semula tertarik dengan Islam, mengurungkan niatnya. Sejumlah pihak akhirnya fobi, takut, alergi dengan hal-hal yang bernafaskan Islam. Kenapa? Dianggapnya sama. Yang pakai jenggot, jenggot kan sunnah Rasulullah. Nabi Muhammad memelihara jenggotnya. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat Nabi mereka pelihara jenggotnya. Tapi karena para pelaku teror itu rata-rata berjenggot, jenggotan semua. Akhirnya orang mengeneralisasi yang pakai jenggot identik dengan teroris. Astagfirullah. Sunnah Rasul kan menjadi buruk di mata sebagian orang. Siapa penyebabnya? Mereka pakai jubah. Padahal mereka yang melakukan aksi teror nggak pernah pakai jubah. Nggak pernah pakai jubah. Ketika melaksanakan aksi teror itu nggak pernah pakai jubah, pakai baju biasa. Bom tamrin misalkan, pakai celana jin, topi gini, jaket. Beberapa waktu kemudian yang di Tuban, yang nembakin pos polisi, ketika dikejar ditembak malah pakai kaos bola. Yang di bom tamrin pakai jaket gambarnya bendera Amerika. Nah gimana? Tapi karena sebab mereka, akhirnya suratul Islam tusyawwah, citra Islam yang baik yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW akhirnya ternoda oleh sebab perbuatan-perbuatan mereka. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam, terkhusus di pondok pesantren ini, masyarakat dan komunitas yang ada di sini, tentunya sama-sama kita menyatakan berlepas diri dari aksi-aksi teror semacam itu, aksi-aksi radikalisme, dan kita menyatakan dengan tegas dan pasti bahwa itu bukan bagian Islam. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan rasa aman nyaman untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, memberikan kesabaran, kekuatan, keikhlasan pada pemerintah kita, baik TNI, Polri maupun birokrasinya. Kita doakan semoga mereka sabar dalam menjalankan tugas-tugasnya dan semoga Allah pertemukan kita di surga sebagaimana Allah telah pertemukan kita di tempat ini. Nah, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.